Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Aku percaya kalian pasti baik-baik aja karena Tuhan bersama kalian. Oke, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Bapak, ini kami anak-Mu yang Kau kasihi. Mengucap syukur Bapak untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan juga semangat yang baru. Bapak, sebelum kami mulai aktivitas hari ini, kami mau menyediakan hati kami untuk dengar-dengar akan firman-Mu ya Bapak. Bapak, kiranya Kau layakkan kami, jaga hati kami, tutur kata kami, pikiran kami, biarlah kami boleh fokus pada pemberitaan firman-Mu ya Bapak. Biarlah kami boleh menjadikan ini sebagai pedoman bagi hidup kami. Beri hikmat juga Bapak kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, apa yang disampaikan supaya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apa yang disampaikan adalah dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, layakkan kami, berbicaralah Engkau atas kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah berhenti menunda kebaikan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 3 ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Ada seorang pemuda yang hendak pulang ke rumah dari kantor. Puji Tuhan, hari itu adalah hari gajiannya dia. Kebetulan malam harinya ia ada janji sama teman-temannya untuk makan-makan bersama. Dia kemudian berinisiatif untuk menraktir teman-temannya makan, karena dia baru saja dapat gaji. Dia pulang membawa amplop berisikan uang gajinya selama sebulan. Betapa senang hatinya. Saat dia ada di halte bus, dia menemukan seorang ibu tua penjual sayur yang sedang menaikkan gerobaknya ke trotoar. Pemuda itu memperhatikan dan kemudian ia berpikir sejenak dalam dirinya. Memang seberat itu ya gerobaknya sampai ibunya nggak bisa ngangkat. Ini aku bantu nggak ya? Kalau aku bantu, aku takut tiba-tiba nanti ada bisku datang. Nanti aku terlambat, nanti aku harus nunggu lagi, aku nggak mau nunggu lama. Alhasil pemuda itu hanya diam di kursi tunggu sambil berpura-pura main HP agar tidak dimintai tolong. 5 menit berselang, ibu itu tetap saja berusaha menaikkan gerobaknya. Dan pemuda itu tetap saja diam di kursinya, tak acuh. Tidak lama, bisnya datang. Dengan segera ia menaiki bus itu. Tidak disangka, saat di dalam bus, ia bertemu dengan 2 teman lamanya. Mereka di situ berbincang-bincang, mereka bercinta gurau, melepas rindu. Saat hendak sampai di tujuan, seperti biasa pemuda ini menyiapkan uang untuk membayar. Tapi tiba-tiba, temannya yang satunya kebingungan, panik. Dia berkata, "Loh, uangku kemana? Uangku hilang. Bagaimana ini? Uangku kurang untuk membayar." Pemuda ini menyarankan untuk mencarinya lagi. Teman yang kehilangan uang ini kemudian berinisiatif untuk meminjam ke pemuda tadi. Pemuda itu berpikir sejenak, ini gimana ya, aku minjemin apa enggak ya? Nanti kalau aku minjemin, uangku cukup enggak ya buat traktir teman-temanku? Aku kan juga perlu buat bayar kebutuhan lain-lain, aku juga belum nabung. Singkatnya, pemuda itu mengatakan, "Sorry banget ya, aku nggak punya uang, aku cuma punya uang ini sama buat makan nanti malam. Sorry banget, aku juga belum gajian hari ini." Dengan lapang dada, pemuda itu mengatakan, "Oh ya, nggak apa-apa." Akhirnya, teman pemuda ini meminta bantuan kepada teman yang satunya, karena mereka 2 orang. Tapi teman pemuda yang satunya ini, dia bingung juga karena dia cuma punya uang untuk ongkos busnya saja. Tapi dengan rela hati ia mencari uang, siapa tahu ada uang di saknya atau di kantong tasnya atau dimanapun. Ia mencari dengan susah payah, ia merogoh-rogoh tasnya. Dan puji Tuhan ia menemukan uang itu. Dan uang itu pas dengan jumlah yang dibutuhkan. Saat sudah sampai tujuan, bus itu berhenti. Mereka bertiga mendekati sopir lalu membayarnya. Mereka turun dan mereka di situ berpamitan. Mereka berpisah di situ. Saat pemuda itu sudah sendirian karena kedua temannya sudah pergi, ia mengulur dada. "Oh, untung uangku masih utuh buat nanti." Seperti itu. Pukul 18.30.
Pemuda ini sudah bersiap di halte bus dengan pakaian rapi. Dia sudah siap untuk bertemu dengan teman-temannya. Dan dengan amplop di tasnya, ia sudah siap untuk mentraktir teman-temannya dengan uang itu. Setibanya di restoran, pemuda itu sedikit terkejut karena teman yang tadi kehilangan uang ternyata bergabung bersama dengan dia. Ya, mereka biasa saja, bersenang-senang. Saat hendak memesan makanan, tiba-tiba salah satu dari mereka berkata, "Teman-teman, hari ini aku baru saja dapat bonus dari bosku. Jadi hari ini aku yang akan traktir kalian semua." Semuanya heboh dong, mereka bersorak karena mereka senang karena mereka tidak harus membayar makanan karena mereka ditraktir. Begitu juga dengan pemuda tadi, niatnya untuk mentraktir tidak jadi. Lalu ia berkata dalam hatinya, "Oh, uangku utuh, aku bisa simpan lebih banyak." Seperti itu. Malam hari itu mereka semua makan dengan lahap. Mereka bersenda gurau, mereka mengobrol dengan asyiknya, mereka bersenang-senang. Tidak terasa jam menunjukkan pukul 9:10. Mereka sepertinya sudah kehabisan topik untuk dibicarakan, dan makanan di piring pun sudah habis ludes. Saat hendak pulang, pemuda ini berinisiatif untuk membeli makanan, lalu membungkusnya untuk dijadikan sarapan untuk besok pagi. Setelah makanan jadi, mereka semua pun pergi keluar. Tapi saat mereka di luar, tiba-tiba ada seorang ibu dengan baju kumal mendekati mereka semua dan berkata, "Kasihani saya belum makan 2 hari." Pemuda ini lantas bersembunyi di balik tubuh temannya. Tapi tidak disangka, teman pemuda tadi yang uangnya hilang di halte bus tiba-tiba menghampiri ibu tadi dan berkata, "Sebentar ya Bu." Ia kemudian lari kembali ke dalam restoran dan tidak lama ia berlari sambil membawa sekantong makanan yang masih panas. Ia mendekati ibu itu lalu berkata, "Bu, ini untuk ibu. Semoga ibu tetap sehat ya." Ibu itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan teman-temannya pun sangat salut. Tapi berbeda lagi dengan pemuda ini. Dia ikut salut, namun dalam hatinya ia juga berkata, "Untung besok aku bisa makan enak." Urusan mereka semua sudah selesai malam itu. Mereka saling berpisah ke rumah masing-masing. Tapi tiba-tiba pemuda ini tadi ditepuk oleh temannya yang tadi membantu. Teman itu menepuk pundaknya dan berkata demikian, "Bukankah ada sekantung makanan di tanganmu? Dan bukankah ada sebuah amplop berisi uang di dalam tasmu?" Pernahkah kita menjadi seperti pemuda itu? Mungkin kita pernah menjumpai banyak orang yang memerlukan pertolongan, membutuhkan bantuan kita. Tapi sayangnya, kita hanya membiarkan orang itu mencari-cari pertolongan. Padahal Tuhan Yesus maunya kita yang jadi penolong untuk orang itu. Tidak jarang kita menahan diri kita untuk berbuat baik. Padahal kita tahu apa yang dibutuhkan orang lain itu ada pada kita. Ada banyak hal yang menghalangi kita dan menahan kita untuk berbuat baik. Mungkin setiap orang punya alasan masing-masing. Seperti takut, kekhawatiran akan kekurangan. Mungkin karena ada kepentingan lain, ada permasalahan antara kedua orang ini tadi. Atau kita tidak mau membantu mereka karena kita tidak kenal sama mereka. Ada banyak alasan yang menahan kita untuk kita berbuat baik. Nenekku pernah bilang ke aku, Tuhan Yesus itu sudah siapkan segalanya, sudah siapkan semuanya. Tuhan Yesus juga sudah tahu segala kekuranganmu, kelebihanmu, apa yang kamu butuhkan, Tuhan sudah tahu lebih dulu. So, kita jangan takut untuk berbuat baik karena takut kekurangan. Karena apa? Karena Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Selama masih ada dari diri kita yang bisa kita berikan, selama masih ada hal baik yang bisa kita lakukan, berikanlah, lakukanlah. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk kita. Mari teman-teman, kita lihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita tidak menahan diri untuk berbuat baik? Sudahkah kita membiarkan diri kita berempati? Sama seperti Tuhan Yesus, Ia datang bukan untuk dilayani, tapi Ia datang untuk melayani.
bukan untuk diberi, tapi untuk memberi. Masa kita sebagai anak-anaknya nggak mau seperti itu? Pakai berkat yang kita terima untuk kita jadikan berkat lagi bagi orang lain, supaya mereka juga merasakan kasih Kristus. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan atas kita semua. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Ucap syukur Bapak kalau kami boleh dengar-dengar akan firman-Mu hari ini Bapak. Bapak, kiranya Kau berkenan menyempurnakan firman ini dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami Bapak. Kami mau bekerja, juga kami mau belajar. Roh-Mu yang kudus kiranya menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kami mau serahkan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, sekolah kami, gereja, bangsa, negara kami Bapak. Ampuni atas setiap dosa kami ya Bapa. Layakkan kami untuk kami boleh dekat dengan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.